Hari ini biar cantik, glowing, minum herbal apa ya? Ada batus, kunyit, apa semuanya aja? Halo dokter, ingatkan pasien untuk hati-hati dalam mengonsumsi suplemen herbal. Jangan sampai kayak pasien tadi ya. Kenapa? Karena sudah ada penelitian dari Drug Industry for Injury Networks yang bilang kalau suplemen herbal itu menyumbang sebanyak 20% kasus drug industry for injury loh. Terus, udah diteliti nih, kasus gagal hati karena herbal yang sampai puluhan seperti itu meningkat sebanyak 7% dalam waktu 10 tahun terakhir. Kenapa ya suplemen herbal ini berbahaya buat hati? Nah, dokter perlu tahu bahwa banyak produk herbal itu isinya tuh campur-campur dari berbagai bahan botanik dan fitokimia. Kita nggak tahu efek interaksi antara senyawa-senyawa yang terkandung dalam suplemen herbal itu. Lagi pula nih, keamanan dan efektivitasnya untuk mengatasi masalah kesehatan masih perlu penelitian lebih lanjut. Terus, suplemen herbal ini sering terkontaminasi dengan pestisida, mikroba, dan logam. Parahnya nih, bisa juga dikombinasikan dengan steroid dan stimulan secara ilegal. Belum lagi ada penambahan senyawa seperti piperin yang dapat meningkatkan absorpsi herbal. Padahal, justru absorpsi yang berlebihan bisa merusak hati. Dan ini juga nih, yang sering kurang diperhatikan. Susunan gen orang itu berbeda-beda. Orang dengan susunan gen tertentu itu lebih rentan mengalami kesulitan hati. Contohnya jika mengonsumsi ekstrak teh hijau. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum tentang MyPatient, fitur baru dari Alamedica? Jadi, MyPatient ini fitur yang sangat bermanfaat. Melalui MyPatient, dokter dapat memberikan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh. Dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman. Daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan, yuk gunakan fitur MyPatient di Alamedica. Nah, apa saja herbal yang jadi biang kasus gagal hati? Yang pertama, kunyit. Sebenarnya, absorpsi oralnya rendah, tapi formulasi yang menggunakan bahan aktif piperin itu meningkatkan absorpsi bisa sampai 20 kali lipat. Ini yang justru bisa merusak hati. Kedua, ekstrak teh hijau. Dia itu mengandung zat yang berisiko hepatotoksik pada dosis yang tinggi. Dokter perlu hati-hati, karena sering dipakai buat turunin berat badan. 3. Asam gelugur. Ini herbal yang klaimnya bisa jadi obat perangsang alami. Beberapa studi hewan sudah menunjukkan kalau herbal ini menyebabkan kerusakan sel hati. 4. Black cohosh. Ini suka dipakai untuk mengatasi gejala menopause. Dia ini udah sering kali dikaitkan dengan hepatitis akibat reaksi unik dari tubuh dan autoimun. Dan yang kelima, beras ragi merah. Orang mungkin kenalnya sebagai angkak ya. Biasa dibilang bagus untuk kolesterol atau buat orang yang lagi DBD. Nah, sudah diteliti, meski jarang, bisa mengakibatkan kerusakan hati. Kalau dokter ketemu pasien yang rutin minum herbal-herbal kayak di atas, dan ada gejala yang mengarah ke gangguan hati, dokter perlu ingat, diagnosis kerusakan hati akibat herbal itu dengan cara mengeksekusi penyebab kerusakan hati lainnya. Dokter perlu tinjau riwayat penggunaan herbal, onset gejala, lihat apakah ada tanda-tanda bahaya kayak peningkatan SGOT 3 kali lipat dari batas atas normal, bilirubin total meningkat 2 kali lipat dari batas atas, adanya jaundice atau NR memanjang. Nah, kalau ada, langsung rujuk ya dok. Dan yang terpenting, suruh pasien stop minum suplemen herbalnya. Karena yang natural itu belum tentu pasti aman. Like dan share video ini ke teman-teman dokter. Jangan lupa subscribe channel Alamedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alamedica.